Baik, mari kita berdoa dan kami bersedia. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menggunakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat dalam hamba kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 58 ayat pertama sampai ayat 12. Terhadap pembesar yang lalim, untuk pemimpin bidua, buat lagu Jamu Mustaka Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Kalau kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur, malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sedari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular kedung kulit yang menutupi telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi-gigi singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalirnya. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandangnya baik yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Mau kita perhatikan perikutnya terhadap pembesar yang lalim, di mana kita lihat Mazmur Daud ini dikatakan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Mana sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan? Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Satu pertanyaan dari Mazmur ini yang ditujukan dengan kepada seorang penguasa. Penguasa, orang yang berkuasa. Dia bisa melakukan sesuai dengan maunya sendiri. Dia bisa melakukan sesuai dengan niat hatinya, tergantung hatinya. Di sini terlihat bagaimana kelaliman keputusan daripada para penjabat yang tugasnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana Mazmur Daud ini juga tertulis di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Di masa itu Samuel sudah menjadi tua dan diangkatnya anak-anak lelaki menjadi hakim atas Israel atau mengganti Samuel. Ternyata anak-anaknya Ismail ini dan Abia, keduanya jadi hakim di Beersheba. Ternyata dia hidup tidak seperti Samuel. Baik, kita lihat pada ayat pertama sampai 3. Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya lelaki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ada Abia. Kedua jadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan mengembalikan keadilan. Kita lihat, ternyata
anak-anaknya tidak seperti Samuel. Bukan anak-anaknya melihat tingkah laku daripada bapaknya Samuel, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Tidak memberikan contoh yang baik sebagai anak. Kalau bapaknya Samuel memberi contoh yang baik yang luar biasa, tapi anak-anak Yoel dan Ahia tidak seperti apa yang jadi kehendak Tuhan, maka akan terjadi, dikatakan bangsa Israel minta raja. Dan dikerjakan oleh anak-anak Samuel ini, dia mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Zaman Samuel sudah ada apa yang dikatakan mengejar laba, untung manusia otaknya akhir-akhir zaman ini untung. Selalu pikirnya untung. Kalau untung buat saya mau. Kalau untuk buat saya mau kerjakan. Kalau untuk buat saya mau lakukan. Kenapa? Otaknya penuh dengan untung. Dia akan mengejar suap, memutarkan balikan keadilan. Kalau lihat, ya, kita lihat keadaan dunia sekarang ini, hukum bisa diputarbalikkan karena uang. Betapa hebatnya uang itu. Kenapa? Manusia hatinya sudah dipenuhkan dengan apa dikatakan isinya dunia, keinginan mata, tanggung hidup, keinginan daging. Dikatakan dia bisa melakukan sesuai dengan maunya sendiri. Maka saat dalam Mazmur 58 ayat 2 ini, sungguhkah kamu memberikan putusan yang adil, hei para pengusaha? Itu pertanyaan. Sungguhkah putusanmu adil? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Ditanya. Pertanyaan-pertanyaan itu di dalam Mazmur ini. Bagaimana sikap manusia di akhir-akhir zaman ini? Firman Tuhan sudah tertulis dalam Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, yang cemas semakin cemas. Dan kita tahu kita hidup di akhir-akhir zaman ini. Kita melihat suasana zaman ini mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka firman Allah kata pada ayat yang kedua, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ada pahala, ada berkat yang akan diberikan kepada saudara kalau saudara benar. Dan juga Tuhan yang adil. Ketika manusia yang semarap tata pengadilan khusus, manusia satu ketika dia ada mengharap tata pengadilan Kristus, nggak bisa main-main. Hidup ini nggak bisa seperti sembarangan, tidak, nggak bisa main-main. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagaimana 25 ayat yang ke-10, 25:10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memberi apa yang patut diterimanya pahala sesuai dengan yang lakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Pahala atau hukuman tergantung tingkah laku kita di dunia ini. Kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan berdoa. Firman mengingatkan bagi kami. Pertanyaan yang disampaikan Mazmur Daud mengingatkan kita pada anak-anak Samuel. Ternyata dia mengejar laba, menerima suap, memutarkan balikan keadilan. Dan kami hidup di akhir-akhir zaman. Oleh karena uang, semua menjadi rusak. Oleh karena uang, semua jadi rusak. Dan firman Tuhan sudah didengarkan. Dan Wahyu 22 ayat 11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemas semakin cemas, yang benar semakin benar. Biar kami ingin ambil yang benar. Kalau kami benar, ada pahala, mahkota kehidupan bagi kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bekerja, sebentar kami akan berdagang, sebentar kami juga bekerja di rumah, serta kebenaran kami.
Pergi yang selamat, pulang yang selamat, dan tidak berat satu apa-apa kita. Jadikan kami Yusuf dalam perusahaan majikan kami. Dengan hikmat-Mu buat kami, kalau kami memiliki perusahaan sendiri, kau tidak menyertai Tuhan. Dengan hikmat yang daripada kita adanya. Berkati kau kami berdagang, keliling atau diam. Engkau Allah yang peduli, yang cukup di segala kebutuhan kami. Kalau kami bekerja di rumah, kau tidak menyertai. Buat anak-anak kami juga yang sekolah secara online bisa berjalan dengan baik Tuhan. Segala kebutuhan kami yang besar, Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jauhkan daripada virus corona, jauhkan dari maut, jauhkan dari hal yang tidak baik. Biar tanda darah ada dalam rumah tangga kami, tanda darah dalam hidup kami semua. Bungkuskan kuasa darah-Mu, kembalikan kami beserta tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Wali Kota, para Bupati, para Camat, para Lurah, RW, RT, para medis, relawan, cleaning service, TNI, Polri, yang bekerja di garis depan, memberi kekuatan, kemenangan yang sertai oleh Engkau Tuhan, bungkus jadi kuasa darah-Mu juga, jauhkan virus-virus corona yang mengganggu hidupnya, dia tetap mampu berperan karena Engkau yang bekerja buat mereka. Diharap keluarganya, diharap dia dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dan pengorbanan donatur, Engkau juga memberkati kembali. Balas apa yang dikorbankan buat pekerjaan, buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Ya, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin.